Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Santet, Ketamakan Membawa Petaka. Cerita kali ini memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Cerita kali ini masih ditulis oleh akun yang bernama Pindut. Untuk kalian yang suka baca, kalian bisa langsung datang ke threadnya ya teman-teman. Yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video kali ini. Yaitu lebih tepatnya threadnya berada di Kaskus ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana part ketiga ini yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Keesokan harinya Putra menepati janjinya dan benar-benar datang ke rumah Isna. Sebelumnya gadis itu sudah menceritakan kejadian semalam kepada kedua orang tuanya. Fatima masih saja tidak percaya, sampai kemudian Putra menemukan sebuah kotak kecil di belakang rumah mereka. Ketika kotak itu dibuka oleh Putra, barulah Fatima percaya. Kotak itu berisi sebuah boneka kecil dari kain yang dililit oleh beberapa helai rambut. Astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan ini pada kita, Pak? Ucap Fatimah menantangis. Ini adalah ilmu santet. Entah apa yang diinginkan orang itu, gumam Putra. Lalu siapa yang mengubur kotak itu di rumah ini? Tanya Fajar geram. Ini pasti perbuatan orang yang dekat dengan keluarga Om. Apakah Om punya seseorang yang bisa dicurigai? Tanya Putra. Papa gak pernah bawa teman ke rumah, apalagi aku yang gak punya teman, ucap Isna. Lalu mereka semua menatap ke arah Fatimah. Loh, kok jadi ngeliatin sih? Tante emang sering bawa ibu-ibu komplek ke sini buat arisan, tapi bukan berarti mereka pelakunya kan? Ujar Fatimah yang terus berusaha untuk tetap berprasangka baik. Pelakunya bisa jadi orang terdekat tante, karena ia bisa dengan mudah mengambil rambut tante, sahut Putra. Hah? Gak mungkin, serga Fatimah tidak percaya. Putra meletakkan kotak itu di atas lantai, lalu membaca doa. Tidak beberapa lama kemudian, kotak itu tiba-tiba terbakar beserta isinya. Kalian gak perlu khawatir, saya sudah memusnahkan benda itu. Sekarang keadaan akan lebih aman, ucap Putra pada mereka. Terima kasih anak Putra, ujar Fatimah. Putra mengangguk cepat dan mereka semua pun merasa lega. Suatu hari di restoran, Fatimah yang sudah merasa dalam kondisi baik itu pun ikut membantu untuk membuka restorannya. Sementara Isna sedang mencuci sayuran yang akan dimasak nanti di dapur restoran. Gadis itu sedang memikirkan perkataan Putra kemarin. Maukah kamu menjadi pacarku? Perkataan Putra itu masih terngiang-ngiang di dalam pikiran Isna yang membuatnya senyum-senyum sendiri. Senyuman Isna yang menghilang saat matanya melihat sesosok wanita yang terlihat berlari ke pintu belakang. Siapa itu, Mah? Mah, itu Mama ya? Tanya Isna yang berpikir bahwa sosok itu adalah sang mama, tetapi tidak ada sautan sama sekali. Isna pun berjalan menuju pintu belakang dan melihat wanita berdiri menatapnya dengan wajah penuh darah. Sosok itu pun balas menatap Isna dan berjalan mendekati gadis itu. Wah, teriak Isna, lalu berlari keluar dari dapur. Tetapi sosok itu masih menjambak rambut dan mencekik lehernya. Isna tidak bisa berteriak lagi. Tangannya ingin meraih gagang pintu yang hanya berjarak kurang dari 1 meter. Tetapi suara tawa sosok itu terdengar semakin nyaring sekali dan cekikannya bertambah sangat kuat. Isna semakin merasa lemas dan tidak berdaya. Sesaat kemudian sebuah embusan angin dingin langsung merasuk ke tubuh gadis malang itu dan membuatnya langsung tersungkur ke lantai.
Isna merintih kesakitan. Sesuatu yang asing menguasai tubuhnya. Sementara itu di kampusnya, Putra terus menatap ponselnya berharap sebuah pesan masuk dari gadis yang dia idam-idamkan. Sayangnya, hingga jam kuliah berakhir, ponselnya masih saja diam. Putra pun terlihat kecewa. Kenapa Isna belum ngasih jawaban ke aku ya? Apakah dia tidak menyukaiku? Gerutunya dengan lirih. Isna mencoba tetap tersadar dan merangkak menuju pintu keluar. Gadis itu berusaha membuka gagang pintu dengan paksa dan berhasil. Dia pun berjalan tertati-tati menghampiri kedua orang tuanya. Fatimah heran melihat anaknya itu merintih kesakitan. Isna, apa yang terjadi? Kamu kenapa sayang? Tanya Fatimah. Iya Isna, kamu kenapa? Kok pucat gitu kamu? Tanya Fajar yang ikut sangat cemas. Teriak Isna mengerang kesakitan dan memegangi perutnya. Ada apa ini? Fatimah mulai cemas. Para pelanggan di sana merasa ketakutan mendengar rintihan Isna dan berlarian keluar. Sementara mata Isna melotot dan terlihat seperti menahan sesuatu yang akan keluar dari tenggorokannya. Tidak lama kemudian, gadis itu pun memuntahkan darah hitam yang bercampur paku dan silet. Astagfirullahaladzim, Isna! Fajar berteriak dan langsung merangkul tubuh anaknya yang terbujur lemas itu. Pak, cepat kita bawa Isna pulang, ujar istrinya. Iya mah, ujar Fajar seraya membopong tubuh Isna dan membawanya pulang. Sesamanya di rumah, Isna masih terus merasa kesakitan. Gadis malang itu terus mengerang dan juga muntah lagi. Kali ini Isna memuntahkan darah hitam beserta belatung. Sang mama benar-benar tidak tega melihat keadaan Isna anaknya. Pah, sepertinya kita harus memanggil Putra, Pah. Mama gak mau keadaan Isna menjadi lebih buruk lagi, seru Fatimah. Baiklah mah, tolong tungguin Isna ya mah. Papa akan segera kembali. Fajar pun bergegas pergi untuk menemui Putra. Fajar datang ke rumah Fatma untuk mencari Putra. Namun Fatma mengatakan bahwa keponakannya itu belum pulang dari kampus. Fajar pun harus kembali pulang dengan perasaan kecewa. Gimana Pak? Dimana Putra? Kata Fatma, dia belum pulang kuliah. Aduh, gimana ini? Aku juga gak tahu nomor teleponnya lagi, ucap Fajar cemas. Oh iya Pak, coba lihat di ponsel Isna. Mungkin dia punya nomornya Putra Pak, usul Fatimah. Fajar segera mengambil benda pipih yang ada di dalam tas milik Isna dan langsung mencari nomor kontak Putra. Beberapa saat kemudian Fajar pun menemukan nomor Putra. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Fajar pun segera menghubungi Putra. Putra yang melihat nama Isna tertera pada layar panggilan ponselnya langsung berbunga-bunga. Akhirnya kamu telepon aku juga, gumamnya. Tersenyum dan juga mengangkat panggilan itu. Halo? Suara Putra terpotong karena Fajar langsung berbicara. Nak Putra, di mana kamu sekarang? Loh, ini baru mau pulang dari kampus Om. Kenapa ya? Tanya Putra keheranan, karena yang berbicara di telepon adalah papanya Isna. Bisakah kamu segera ke sini nak? Sesuatu terjadi pada Isna. Kami berdua gak tahu harus berbuat apa ini. Apa? Kok bisa Om? Ya udah, baiklah Om. Saya akan segera ke sana, ujar Putra dan mengakhiri panggilan. Lalu segera bergegas ke rumah Isna. Gimana Pak? Tanya Fatimah. Putra akan segera ke sini mah, sahut pria itu. Tidak lama kemudian, Putra sudah sampai di rumah Isna. Untungnya gadis itu sudah tenang dan berbaring di ranjang. Orang tua Isna dan juga Putra pun terlibat pembicaraan serius di ruang tamu. Sebenarnya apa yang terjadi pada Isna Om? Tanya Putra. Om juga gak tahu. Tadi saat di restoran dia teriak-teriak, lalu memuntahkan darah hitam beserta paku dan juga silet. Jelas Fajar. Apa? Paku Om? Putra tampak cemas. Pertanda apa itu nak Putra? Isna disantet tante. Apa? Siapa lagi yang melakukan itu pada anakku? Isak Fatimah seraya mengelus dadanya. Sepertinya ini ulah orang yang sama dengan pelaku yang juga melukai tante. Belum selesai mereka berbicara,
terdengar teriakan dari dalam kamar Isna. Mereka bertiga pun bergegas menuju ke kamar Isna. Betapa terkejutnya mereka saat membuka kamar gadis itu. Isna terlihat berguling-guling di lantai sambil sesekali menekan lehernya sendiri, seakan sesuatu akan keluar dari mulutnya. Isna kemudian berdiri dan menarik segumpal rambut dari dalam mulutnya. Rambut itu terus keluar dari tenggorokannya dan semakin memanjang. Astagfirullah, ucap mereka serempak karena terkejut. Isna masih menarik gumpalan rambut yang seolah tidak berujung itu. Putra tidak tinggal diam melihat gadis pujaannya diperlakukan seperti itu dan segera berdoa. Akhirnya Isna berhasil memuntahkan semua gumpalan rambut yang sudah bercampur dengan darah hitam dan belatung. Usai kejadian itu, Isna pun langsung terkulai lemas dan pingsan. "Isna!" teriak Putra dan mengambil gadis pujaannya itu. Isna masih terbaring lemas di lantai saat tiba-tiba saja dia kembali mengerang kesakitan karena merasakan nyeri yang luar biasa di bagian kepala, dada dan perutnya bersamaan. "Tidak, sakit!" teriak gadis itu sambil terus meremas kepala dan perutnya bergantian. "Kenapa lagi ini?" tanya Fajar cemas. "Om, bisa tolong ambilkan segelas air?" "Tunggu sebentar," ujar Fajar dan segera ke dapur mengambil segelas air dan memberikannya pada Putra. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim," ucap Putra mendoakan air itu lalu memercikannya ke tubuh Isna. Seketika asap putih pun terlihat keluar dari tubuh gadis itu. Namun Isna masih terus mengerang dan mencengkeram perutnya yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Seorang wanita parubaya tampak bersemedi di sebuah ruangan remang-remang. Hanya satu lampu saja yang menyala di atas kepalanya. Tangan wanita itu memegang sebuah boneka jerami yang sudah dililit dengan sedikit rambut di lehernya. Kemudian dia mengambil sebilah keris dan langsung menancapkannya beberapa kali ke tubuh boneka itu. Bersamaan dengan aksi wanita itu, tubuh Isna merasakan sakit yang luar biasa, seperti ditusuk-tusuk pada beberapa bagian tubuhnya. Gadis itu terus menggeliat di atas ranjang menahan nyeri yang semakin hebat. "Om sama Tante, tolong pegangin Isna sebentar," pinta Putra. Kedua orang tua Isna pun memegangi tubuh sang putri yang terus menggeliat kesakitan, sedangkan Putra memegang kepala Isna lalu membacakan doa-doa. Sesekali Putra mengusap rambut gadis itu lalu kembali berdoa. Doa-doa Putra membuat keris yang ditancapkan pada boneka jerami itu mendadak tercabut dengan sendirinya. Wanita itu geram dan ingin menancapkannya lagi, tetapi tangannya terasa kaku. "Dasar biadab, berani-beraninya kamu melawanku," umpat wanita itu yang tidak lain adalah dia, teman arisan dari Fatimah. Keris itu terlempar jauh saat dia berusaha menancapkannya lagi. Wanita jahat itu pun turut terjungkal ke lantai, sedangkan boneka di tangan kirinya langsung terbakar dan menjadi abu. "Wah, sialan," umpat wanita itu. Ruangan itu langsung bergetar membuat beberapa barang terjatuh. Suasana semakin mencekam saat beberapa makhluk astral seperti kuntilanak, sundal bolong, dan genderuwo bermunculan. Mereka adalah makhluk yang dikirim dia untuk mengganggu keluarga Fajar. Kini semua makhluk itu berbalik menyerangnya. Ada yang mencekik dan juga menggerogoti tubuh wanita itu hingga tidak berdaya. Tiba-tiba saja keris yang tadi terpental seolah digerakkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata dan langsung menghujami tubuh dia berkali-kali tanpa ampun, sebelum akhirnya benda itu lenyap. Rudi yang mendengar teriakan ibunya itu pun langsung datang ke kamar dan kaget saat melihat sang ibu tergeletak di lantai bersimbah darah. "Ibu, apa yang terjadi, Bu?" tanya Rudi, anak sematawayangnya itu. Balaskan dendam ibu," ucap dia dan langsung mengembuskan napas terakhir di pelukan anaknya. "Ibu," teriak Rudi yang menggelegar. Sementara di tempat lain, Isna merasa badannya lemas. Fajar segera membaringkan anak gadisnya itu di ranjang. Putra juga sedikit terluka
dan sempat muntah darah karena melawan kekuatan hitam yang sangat kuat itu. "Apa kamu baik-baik saja, Nak?" tanya Fatimah. "Saya nggak apa-apa kok, Tante," sahutnya seraya mengelap tetesan darah di mulut menggunakan tisu. "Bagaimana dengan Isna?" tanya Fajar. "Insya Allah dia akan segera membaik, Om. Saya sudah mengembalikan santet yang menyerang Isna." "Terima kasih ya, Nak," sahut Fajar merasa lega. Setelah merasa keadaan Isna cukup aman, Putra pun pamit undur diri karena hari mulai gelap. Dia pun berpesan untuk memberikan segelas air yang sudah dibacakan doa pada Isna ketika gadis itu terbangun nanti. 1 jam kemudian, saat Fatimah sedang membersihkan kamar, Isna terbangun. Gadis itu merasakan pegal-pegal di seluruh tubuhnya, namun anehnya dia tidak mengingat apapun yang terjadi. Fajar kemudian memilih diam dan tidak menceritakan apapun karena dia tidak ingin anak gadisnya memikirkan kejadian ganjil itu, setidaknya hingga kesehatan Isna benar-benar pulih. "Sayang, ini diminum dulu airnya." Fatimah memberikan segelas air pada Isna dan gadis itu pun segera meneguknya sampai habis. "Mah, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku nggak ingat apapun, Mah?" tanya Isna bingung. "Nggak ada yang terjadi sayang, kamu cuma kecapean aja kok. Sekarang kamu istirahat ya, besok kita bahas lagi," pungkas Fajar. Isna pun hanya mengangguk dan juga kembali berbaring. Sesamanya di rumah, Putra menceritakan kejadian di rumah Isna itu kepada Bi Fatma. Pria itu bercerita bahwa keluarga Isna bukan penyembah iblis seperti kabar yang beredar, melainkan mereka itu disantet oleh seseorang. Awalnya Fatma sulit untuk mempercayai ucapan keponakannya itu, tetapi Putra berhasil memberikan bukti-bukti yang kuat dan berhasil membuat bibinya itu percaya. Fatma juga tahu bahwa selama ini sang keponakan tidak pernah berbohong. Wanita baru bayi itu menghela nafas sembari duduk di sofa. Ada perasaan menyesal dalam hatinya karena selama ini dirinya kerap menjelek-jelekan keluarga Isna. "Bagaimana caraku meminta maaf pada Fatimah?" batinnya berbicara. Putra yang mengetahui kecemasan sang bibi langsung menyarankan untuk datang bersama para warga ke rumah Isna. Niatnya untuk meminta maaf atas perlakuan mereka yang telah salah paham selama ini. "Bibi nggak perlu khawatir, Tante Fatimah orangnya sangat baik. Beliau pasti memaafkan kalian semua kok," tutur Putra menenangkan hati bibinya itu. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa dia yang memiliki restoran di pinggir jalan dan juga teman arisan Fatimah meninggal begitu saja tanpa alasan yang begitu jelas. Kematian dia yang tidak wajar itu membuat banyak warga menduga-duga perihal penyebab kematiannya. Fatma dan ibu-ibu komplek lain pergi bertakziah ke rumah dia. Terlihat Rudi anak sematawayang mendiang dia, menangis terseduh-seduh di samping jenazah ibunya. "Kasihannya si Rudi, baru beberapa bulan kemarin kehilangan ayahnya, sekarang harus kehilangan ibunya," ujar salah satu wanita di sana. "Apa Mbak nggak tahu ya, Mbak dia itu sering kontak-atik suami. Kabarnya para pria yang menjadi suaminya itu pasti meninggal tanpa sebab yang jelas." Tari mulai bergosip. "Hus, kalian berdua ini nggak bisa ngelihat tempat ya, bergosip melulu," bentak Fatma pada kedua temannya itu hingga membuat mereka terdiam. Namun Rudi yang sempat mendengar percakapan mereka itu terlihat sangat kesal sekali. Setelah acara takziah selesai, mereka semua keluar dari rumah itu dan tidak sengaja malah bersimpangan dengan Fatimah. Ada rasa malu di wajah mereka semua karena selama ini sudah menggunjing wanita berkerudung itu. Para ibu-ibu itu hanya menunduk tanpa berani menyapanya. Fatimah pun memahami dan tetap berjalan masuk ke rumah dia. Rudi yang melihat kedatangan Fatimah langsung berubah raut wajahnya. Dia terlihat sangat marah dan ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Namun dia tidak bisa bebas melakukannya, ya karena banyak mata yang menatapnya. Dia pun hanya bisa diam dan terus menangis. Selama ini Rudi sudah mengetahui bahwa ibunya adalah sang dalang di balik kemalangan yang menimpa keluarga Fatimah.
Ibunya itu sengaja mengirimkan santet pada keluarga Fatimah lantaran iri karena restoran Fatimah selalu ramai dengan pengunjung, sedangkan restoran milik dia lebih sering sepi. Diam-diam dia mengubur kotak kecil berisi media santet itu di halaman belakang rumah Fatimah saat menghadiri acara arisan. Dia juga membelai rambut Isna dan dengan sengaja mengambil beberapa helai rambut yang rontok dari pundak gadis itu. Itulah yang selama ini dia lakukan. Saat sore hari di rumah Fatimah, "Assalamualaikum." Terdengar suara beberapa orang memberikan salam. "Waalaikumsalam," sahut Fatimah dan membuka pintu. Wanita itu terkejut melihat ibu-ibu kompleks sudah berdiri di luar rumahnya. "Ada perlu apa ya ibu-ibu datang kemari?" tanya Fatimah heran. "Tante, mereka semua ingin meminta maaf pada tante," jawab Putra yang berdiri di antara ibu-ibu itu. "Minta maaf? Memangnya mereka ada salah apa sama tante?" Fatma pun berjalan perlahan mendekati wanita berkerudung itu. "Mbak Fatimah, maafkan kami semua ya. Selama ini kami telah salah menilai Mbak Fatimah. Sebelum kalian minta maaf, aku ya sudah memaafkan kalian kok. Udah yuk masuk ke rumah. Nggak enak dilihat tetangga," sahut Fatimah tersenyum dan mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam rumah. "Mbak Fatimah, kami kesini juga untuk menjenguk Isna. Dengar-dengar dia lagi sakit ya?" ujar Tari begitu duduk di sofa tamu. "Oh begitu, yaudah mari saya antar ke kamar Isna." Mereka semua pun kemudian berjalan menuju ke kamar Isna dan melihat gadis itu sedang duduk bersandar di ranjang. Wajahnya sudah tidak terlihat pucat lagi. Isna terlihat kebingungan melihat kedatangan banyak orang di kamarnya. "Ma, kok banyak orang kesini, Mah?" tanya Isna sedikit was-was karena takut akan dilabrak seperti dulu. "Gak usah takut sayang, mereka kesini untuk nengokin kamu kok." "Hah? Nengokin? Mama serius?" "Duh Isna, kenapa keadaan kamu seperti ini sayang?" ujar Fatma dan kemudian mendekati Isna. "Cepat sembuh ya Isna," timbal Tari. "Makasih tante," jawab Isna seraya tersenyum kecil. Mereka akhirnya keluar dan meninggalkan Isna agar bisa beristirahat kembali. Tinggal Putra yang masih berada di dalam kamar itu. Putra mendekati gadis yang disukainya itu dan meletakkan kantong plastik berisi buah-buahan di atas meja yang berada di samping ranjangnya. "Gimana keadaan kamu Isna?" tanya pria itu memecah keheningan. "Udah agak mendingan kok mas. Makasih udah nolongin aku lagi ya mas," sahut Isna dengan lirih. Sementara dari luar datanglah seorang pria yang langsung memeluk Isna. "Kamu kenapa bisa sampai kayak gini Isna? Mas khawatir sama kamu," ucap pria itu seraya membelai rambut Isna. "Mas Prima, kok udah pulang? Katanya masih lama di luar Jawa." "Mas langsung minta izin dari kantor dan segera pulang begitu papa memberi kabar tentang keadaanmu seperti ini." "Sama Mbak Lastri dan juga Sarah juga?" tanya Isna bersemangat. "Ya iya dong, mbakmu itu terus merengek meminta pulang karena khawatir sama kamu." Putra berdehem memberi isyarat agar pria yang tidak dikenalinya itu segera melepaskan pelukan dari tubuh Isna. "Dia siapa Isna?" tanya Prima sambil menatap tajam ke arah Putra. "Oh, ini Mas Putra, keponakannya Tante Fatma. Mas Putra ini kenalin Mas Prima, kakak kandung aku," ujar Isna dengan tersenyum kecil. Putra tampak sangat malu karena ternyata pria itu adalah kakak kandung Isna yang selama ini belum pernah dikenalnya. Dia pun berjalan mendekat seraya mengulurkan tangannya. "Saya Putra mas," ujarnya berkenalan. "Iya aku Prima, kakaknya Isna," sahut Prima. Isna tersenyum melihat Putra yang terlihat menahan malu. Prima pun keheranan menatap kedua orang itu. "Apa kalian pacaran ya? Kok malu-malu gini?" celetuk Prima. "Mas Prima apaan sih mas?" pantas Isna malu-malu. "Saya itu sudah mengutarakan isi hati saya pada adiknya mas, tapi sampai sekarang belum juga dijawab mas," serga Putra tanpa basa-basi.
Isna jangan jual mahal deh, nanti nggak laku kamu, ejak Prima kemudian tertawarannya. Apaan sih mas? Rona wajah Isna pun mulai memerah karena menahan malu. Beberapa saat kemudian terlihat Lastri datang sambil menggendong Zahra. Isna, cepat sembuh ya sayang. Maaf Mbak Lastri nggak ada di samping kamu saat kamu sakit. Iya Mbak Lastri nggak apa-apa kok. Kita sudah nggak diperlukan lagi kok Ma. Sudah ada yang jagain Isna kalau dia lagi sakit. Ejek Prima seraya menatap ke Putra. Mas Prim, bentak Isna seraya meruncingkan bibirnya. Papa, kenapa ikut urusan anak muda sih? Ini gendong Zahra dulu. Mama mau bantu-bantu di dapur, ucap Lastri seraya memberikan bayinya pada Prima. Ya udah, aku tinggalin kalian berdua ya, ujar Prima dan pergi bermain dengan Zahra. Putra duduk di samping ranjang Isna, netranya menatap gadis di depannya itu yang sibuk menyembunyikan rasa malunya. Spontan Putra memegang tangan Isna. Aku ingin meminta jawaban. Aku gak kuat nahan perasaan ini, ucap Putra. Isna melepaskan tangan pria itu dan membuat Putra terlihat kecewa. Memangnya siapa yang bisa menolak pria sebaik Mas? Jawabnya sambil tersenyum. Putra yang tadinya murung langsung tersenyum lebar. Pria itu langsung berbalik untuk memeluk tubuh Isna itu. Makasih ya Isna. Makasih nih karena kamu mau menerima aku, ujar Putra seraya memulai rambut gadis yang sudah menerima cintanya itu. Harusnya aku yang berterima kasih karena Mas Putra sudah mau menerima kekuranganku, sahut Isna seraya menepuk bahu pria itu. Aku janji akan menjagamu dengan baik dan akan berusaha membuatmu bahagia, tegas pria tampan berhidung mancung itu. Iya Mas. Fajar yang melihat mereka berpelukan dari luar kamar mengurungkan niatnya untuk masuk. Dia pun turut tersenyum puas karena anak perempuannya sudah menemukan jodoh yang baik. Pada hari Minggu, Putra dan juga Isna berjalan menikmati udara sejuk di sebuah taman. Mereka berjalan bergandengan tangan, lalu duduk di sebuah kursi. Isna melihat penjual es krim yang baru saja lewat di depan mereka. Isna mau es krim? Tanya pria yang kini menjadi kekasihnya itu. Isna pun mengangguk cepat. Tunggu di sini ya, Mas beliin dulu, ujar Putra seraya pergi meninggalkan kekasihnya itu. Tidak disangka-sangka, Rudi sudah membuntuti mereka sejak mereka meninggalkan rumah. Anak semata wayang mendiang dia itu langsung bereaksi begitu memiliki kesempatan untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Pria itu keluar dari semak dan mendatangi Isna. Mas Rudi, sapa Isna yang memang mengenalnya. Gara-gara kamu ibuku mati, aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Dan jelek. Rudi langsung menusuk perut Isna dengan sebilah pisau. Matanya memerah seperti orang yang tengah kerasukan. Rintih Isna menahan sakit di perutnya. Rudi tersadar saat melihat darah mulai membasahi baju yang dikenakan Isna. Pria itu mulai panik dan bergegas pergi. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Spontan pria itu membuang pisau yang dipakainya untuk menusuk Isna dan pergi entah kemana. Putra berjalan santai usai membeli es krim untuk kekasihnya. Dia tersenyum puas seraya menghampiri Isna. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat gadis yang dicintainya itu sudah tersungkur di tanah dengan baju yang berlumuran darah. Tanpa berpikir panjang, Putra membuang es krim di tangannya dan langsung menolong Isna. Apa yang terjadi Isna? Kenapa ini? Isak Putra yang cemas melihat kekasihnya terluka. Mas Rudi. Isna langsung pingsan sebelum sempat menyelesaikan ucapannya. Isna, teriak Putra. Isna segera dilarikan ke rumah sakit terdekat dan beruntung dokter sigap memberikan pertolongan. Apa yang terjadi nak Putra? Tanya Fajar yang buru-buru ke rumah sakit setelah mendengar kabar penusukan yang menimpa putrinya. Saya nggak tahu siapa yang melakukan ini Om, tapi saya benar-benar tadi mendengar sebelum Isna pingsan dia sempat menyebut nama Mas Rudi. Apakah Om mengenal orang itu?
Tanya Putra. Kamu bilang Rudi. Apa mungkin yang dimaksud Isna adalah anak almarhum Mbak Dia? Sahut Fatimah. Bisa jadi. Aku akan melaporkan kejadian ini pada polisi. Kalian tunggu di sini ya, kata Fajar. Mereka berdua pun mengangguk dan Fajar pun segera pergi menuju ke kantor polisi terdekat. Polisi langsung datang menyelidiki tempat kejadian perkara usai menerima laporan dari Fajar. Pihak kepolisian pun menyisir lokasi kejadian dan menemukan sebilah pisau yang penuh dengan bercak darah. Polisi juga sudah berhasil mengidentifikasi sidik jari yang menempel pada pisau itu. Benar saja pelaku penusukan itu adalah Rudi, anak almarhum Dia. Polisi kemudian langsung menangkapnya di sebuah motel yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Motif Rudi melakukan penusukan itu adalah membalas dendam atas kematian ibunya. Kini Rudi harus mendekam di penjara dalam waktu yang lumayan lama karena perbuatannya. Restoran yang dimilikinya pun juga harus ditutup karena tidak ada yang menjalankan bisnis itu lagi. Dokter keluar dari ruang UGD dan mengatakan kepada keluarga Isna bahwa gadis itu sudah melewati masa kritis. Untung saja Putra membawa kekasihnya itu ke rumah sakit dengan segera. Terlambat sedikit saja, nyawa Isna bisa saja melayang. Beberapa waktu berlalu, Isna mulai membuka mata usai beberapa hari tertidur karena pengaruh obat. Gadis itu melihat kedua orang tuanya di samping ranjangnya. "Kamu sudah bangun sayang?" tanya Fatimah seraya membantu Isna yang ingin bersandar. "Iya ma, Mas Putra mana?" tanya Isna yang tidak melihat Putra di ruangan itu. "Kamu ini belum aja sembuh udah nyariin orang lain," gerutu Fajar. "Putra masih kuliah sayang, sebentar lagi dia pasti kesini kok, jangan khawatir ya," ujar Fatimah dan Isna pun mengangguk. Sore harinya Putra datang ke rumah sakit karena ingin mengetahui kabar kekasihnya sekarang. Saat tiba di kamar pasien, pria itu langsung memeluk kekasih yang dicintainya itu. Fajar dan juga Fatimah hanya menggeleng melihat tingkah dua orang yang sedang kasmaran itu. "Mas, ada orang tuaku di belakang," bisik Isna dan melepaskan pelukan pria itu. "Oh, aku sampai lupa. Maaf om, tante," ujar pria itu menahan malu. "Maafin aku karena gak bisa menjagamu dengan baik. Ini semua salahku," ucap Putra penuh penyesalan. "Mas ini ngomong apa? Itu tuh musibah mas, bukan salah mas," bantah Isna. "Iya nak Putra, lagian sekarang pelakunya juga sudah tertangkap. Ternyata selama ini Rudi dan juga ibunya yang telah mengirim santet itu ke rumah kami," ujar Fajar. "Benar kan itu pak?" tanya Isna tidak percaya. "Iya sayang, Rudi sudah mengakui semua perbuatannya di kantor polisi," timbal Fatimah. "Jadi sekarang keluarga kita sudah aman ya pak?" tanya Isna lagi. "Insya Allah sayang." "Syukurlah om, tante. Sekarang saya ikut senang juga," ujar Putra. "Ini semua juga berkat kamu nak Putra." Mereka semua pun tersenyum bahagia. Kini restoran milik Fatimah sudah kembali seperti biasa. Pelanggan yang dulu pergi kini mulai datang kembali. Keuangan mereka pun juga kembali normal. Fajar kemudian memutuskan untuk membiayai kuliah Isna agar anaknya kelak memiliki masa depan yang lebih baik. Putra dan juga Isna berkuliah di kampus yang sama. Pasangan itu menghabiskan hari-hari mereka dengan kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, terlihat Putra sedang menggendong seorang anak berusia 1 tahunan di rumah Isna. "Udah pantas loh kamu itu, kenapa nggak langsung nikah aja?" celetuk Prima seraya mengambil Sarah dari gendongan Putra. "Mas Prim selalu deh," bantah Isna yang saat itu juga ada di sana. "Insya Allah setelah saya lulus dan juga bekerja, ya saya akan langsung melamar Isna mas. Kamu yang sabar ya Is," ujar Putra dan juga Isna hanya menunduk malu mendengar ucapan kekasihnya itu. "Kamu tentu sudah tahu jawaban kami kan nak? Kami semua sudah merestui kalian," ujar Fajar. "Terima kasih ya om," ucap Putra seraya menggandeng tangan Isna dan tersenyum bahagia. Kini keluarga Isna kembali hidup normal dan lebih berbahagia. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman.
Nah, bagaimana cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Menurut kalian bagaimana ya teman-teman? Sertakan kritik saran kalian di kolom komen untuk kemajuan channel ini juga. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Karena itu semua membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Jangan lupa, banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah kali ini. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya dari part 1, part 2 nya juga, kalian harus menontonnya ya teman-teman, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai part akhir. Nah, pokoknya yang baik kalian ambil, yang buruk ya kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.